Episode 106. Suamiku seorang. Biar aku pikirkan lagi Fit, tidak enak sama Damar, aku sudah berjanji mau buka usaha. Ya sudah, ayo kita berangkat, sekalian makan di kafe dan shopping di mall, kita cuci mata biar nggak stres. Oke. Ayo kita berangkat sekarang. Ines memesan taksi online, 5 menit kemudian mobil sudah berhenti di depan gapura. Mereka berdua masuk ke dalam mobil menuju sebuah klinik kecantikan. "Hey Lin," sapa Ines setelah asisten dokter mempersilahkan Ines dan Luffy masuk ke dalam ruangan. "Silakan duduk," ujar dokter cantik itu pada Ines dan Luffy seraya berjabat tangan. "Lin, ini sahabatku Luffy, dia butuh perawatan wajah dan body. Sudah seharusnya istri CEO itu haruslah cantik biar para pelakor menyingkir." Ines terkekeh. Sebenarnya Mbak Luffy itu, dasarnya sudah cantik alami, paling hanya dipoles dikit-dikit. Seperti totok wajah untuk membuka aura dan mengencangkan wajah, ada juga Scarlet Face Serum untuk mencerahkan, mengangkat sel kulit mati biar wajah tambah kinclong dan glowing. Boleh ditambah suntik vitamin untuk kulit wajah dan kulit body, agar lebih sehat dan bercahaya, tidak kusam. Sebenarnya masih banyak lagi perawatan wanita di klinik saya, tinggal dipilih maunya apa. Bagaimana Luffy? Kau mau perawatan apa? Kau belum pernah coba kan? Memanjakan tubuhmu di klinik atau salon kecantikan? Belum pernah sekalipun. Di sini lengkap semua, bahkan ada spa badan atau body spa merupakan perawatan yang ditujukan untuk kesehatan kulit dan alternatif relaksasi tubuh. Perawatan dengan body spa dilakukan dengan teknik pijatan dan eksfoliasi kulit menggunakan produk kecantikan kulit atau bahan-bahan alami untuk menjadikan kulit bersih, halus, dan segar. Terang Dr. Linda, untuk meyakinkan kliennya, ia menambahkan kalau kliniknya sudah terdaftar di BPOM Kesehatan. Baiklah, aku ambil paket totok wajah dan Scarlet Face Serum, juga perawatan body keseluruhan. Oke. Ini memakan waktu 3 atau 4 jam. Karena saya sudah lebih dulu janjian dengan Ines, jadi pasien yang lain saya tunda. Wah, terima kasih banyak Lin, kau memang yang terbaik. Ines tersenyum. Aku langsung yang akan menangani Mbak Luffy, kau ingin perawatan body juga kan Nes? Biar asistenku yang pegang kau ya. Oke siap. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Harlan menoleh pada arloji di tangannya. Dan menutup meeting para direktur. Baiklah, rapat berikutnya kita lanjutkan besok jam 10 pagi. Semoga semua berjalan lancar. Sangat disayangkan ada 2 investor yang mengundurkan diri karena program yang sudah kita buat harus dimundurkan. Jadi desain apartemen yang akan dibangun di tengah kota, masih belum jelas. Tanya Pak Alex direktur pemasaran. Hufet. Harlan mendesak kasar, masalahnya sampai sekarang Nona Ines tidak tahu keberadaannya, ia sudah mengundurkan diri secara lisan. Namun, itu tidaklah berlaku kalau dia belum menyerahkan surat pengunduran diri. Tapi saya berharap agar Nona Ines masih mau kembali bekerja lagi ke perusahaan ini. Tuan Georgi, Tuan bisa saja menuntut Nona Ines, karena telah merugikan perusahaan dengan mengabaikan desain yang belum rampung dia buat. Ujar Kepala Direktur Anton. Benar itu Tuan Georgi, kita harus berbuat tegas dan bertindak. Sambar Kepala Direktur Keuangan. Tunggu. Mohon maaf Tuan, jangan asal gampang berbicara, apalagi menuntut Nona Ines, kita belum bisa memutuskan tanpa pertimbangan matang. William terlihat marah dan membela Ines, karena ia yakin Ines pasti akan kembali lagi ke perusahaan Vandeles. Sudah. Tidak perlu berdebat lagi, kita lanjutkan saja meeting besok. Harlan berbicara tegas seraya beranjak dari duduknya dan keluar ruangan. Mereka berdua berjalan masuk ke dalam lift, setelah pintu terbuka. Melangkahkan kakinya menuju lobi. Di dalam mobil Harlan terus menghubungi istrinya, namun tidak diangkat, kenapa Luffy tidak mengangkat teleponku? Tumben seharian ini dia tidak telepon atau mengirim pesan. Ujar Harlan gusar.
Mungkin Nona sedang sibuk di dapur jadi tidak membawa ponsel. William ikut bicara untuk menghilangkan keraguan tuannya. Coba aku hubungi Mark, biar Luffy mengangkat teleponku, tak sabar rasanya kalau belum mendengar suaranya. Harlan mulai menghubungi telepon ibu asuhnya. Halo Len. Mark, tolong bilang Luffy untuk mengangkat teleponku. Luffy. Sejak siang tadi, Mark tidak lihat dia turun ke bawah. Kebiasaan istrimu Len, selalu berada di kamar, entahlah sibuk apa dia di dalam sana. Mark kan bisa ajak istriku ngobrol, lagian apa salahnya saling bertukar cerita, Luffy itu sedikit pemalu dan gak enakan orangnya. Ya sudahlah Len. Kau selalu saja bela istrimu. Nanti Mark suruh Mbak Sumi menemui istrimu di atas. Ucap Mark Isa kesal dan memutuskan telepon. Ah. Dasar orang tua, masih saja cemburu sama Luffy. Sementara Ines dan Luffy sudah berada di sebuah kafe, mereka sedang menikmati makanan tradisional. Rasa lapar membuat perut minta diisi setelah datang ke klinik dan ke mall untuk belanja pakaian, tas dan heels. Luffy, apa suamiku tidak marah? Kau membayar perawatanku juga pakaian, sepatu dan tas. Udah tenang aja, Mas Harlan memaksa aku untuk memakai kartu Black tanpa limit itu. Ia merasa bersalah selama dulu tinggal di rumahku dan mengaku seorang kurir. Ia memberikan aku uang untuk belanja ala kadarnya, mungkin tidak ingin ketahuan identitasnya jadi ia sok miskin di depanku. Luffy tertawa renyah bila mengingat semua itu. Kau memang gadis beruntung Luffy. Demimu, Tuan Georgi mau merubah jati dirinya sebagai seorang kurir. Biasanya pria berduit seperti itu mencari istri yang tulus mencintainya bukan dari harta dan kedudukannya. Benarkan? Luffy terlihat bangga. Kini kau terlihat tambah cantik dan segar. Puji Ines, tersenyum sumringah. Kau juga cantik, Nes. Dan bikin pangling. Luffy terkekeh. Tanpa terasa jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Selesai makan Luffy dan Ines masuk ke dalam taksi yang sudah ia pesan. Astaga Ines. Pekik Luffy seraya melotot ke layar ponsel yang ia pegang. Ada apa Lupita? Lihat. Aku lupa mengaktifkan ponselku, tadi aku silen. Mas Harlan miskal sudah 32x. Apa kau telpon balik saja, bilang sedang dalam perjalanan. Tidak. Pasti dia akan murka dan berpikir macam-macam, alasan apa yang akan aku buat. Luffy berpikir keras agar suaminya tidak marah saat ia pulang. Kau katakan saja bertemu denganku di mall, terus kita nonton bioskop, makanya ponselnya kau silen, dan ini belanjaan ini bukti kita ke mall. Ya sudah, hanya itu alasan yang tepat. Mobil sudah berhenti di depan gerbang mansion. Nes, kau tidak apa-apa pulang sendiri. Gak apa-apa kok. Ya sudah aku turun ya, makasih udah nemenin aku seharian. Mereka cipika-cipiki, dan Luffy turun dari mobil. Pak buka pintu gerbangnya. Perintah Luffy. Ya ampun Non. Kemana aja jam 10 baru pulang, tadi Tuan marah-marah katanya Nona tidak ada di kamar. Tapi Bapak tidak bilang apa-apa kan? Bapak takut Non kalau bohong, ya cuma bilang Non keluar mau jalan-jalan ke mall. Ujar Pak Umar satpam penjaga mansion. Ya sudah, terima kasih ya Pak. Dengan cepat Luffy masuk ke dalam ruangan. Tangannya membawa paperback. Cek. Dasar wanita tak tahu diri, jam segini baru pulang. Dek. Luffy yang akan menaiki anak tangga, memutar tubuhnya dan melihat Della berdiri di belakangnya dengan tangan menyilang. Apa urusanmu? Kau jangan terlalu banyak ikut campur urusan orang. Kau urus sendiri saja hidupmu. Hahaha. Lihat saja, tak lama lagi Kak Harlan akan melemparmu ke jalanan. Luffy mengangkat sudut bibirnya, kita lihat saja, kau jangan terlalu percaya diri Della. Tak menghiraukan ocehan Della yang sengaja memancingnya. Luffy kembali melangkah dan menaiki anak tangga menuju kamarnya. Saat di depan pintu, dadanya berdegup kencang. Luffy merapalkan doa agar suaminya tidak marah. Ceklek. Episode 107. Luffy membuka pintu perlahan dan mendorong daun pintu,
tak ada siapapun di dalam kamar, kecemasannya sedikit berkurang. Luffy mulai mencari keberadaan suaminya di dalam kamar, bahkan di balkon juga tidak ada. Pasti Mas Harlan ada di ruangan kerjanya. Sebelum ia masuk kamar dan marah-marah, lebih baik aku mandi dulu. Luffy menanggalkan semua pakaiannya dan berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Setelah air hangat terisi, ia masuk ke dalam bathtub dan berendam. Aroma aneka bunga-bunga di dalam air membuat tubuhnya segar. Selesai dengan ritualnya mandi, Luffy memakai kimono. Wajahnya terlihat fresh setelah perawatan bersama Ines. Ia berjalan keluar kamar menuju ruangan kerja suaminya. Sekali lagi jantungnya berdebar tak karuan, tangan Luffy memegang handle pintu dan krek. Mata Luffy terbelalak saat melihat Harlan memasukkan jari Dela ke dalam mulutnya. "Mas, apa yang kau lakukan bersama Dela?" Pekik Luffy emosi. Harlan melepas jari Dela dan meludah ke samping. Ia pun terperanjat kaget melihat istrinya sudah berdiri di depan pintu. "Sayang, jangan salah paham, ini tidak seperti yang kau lihat. Dela tadi mengantarkan aku kopi, lalu gelasnya terjatuh ke lantai. Saat ia mengambil pecahan gelas tiba-tiba tangannya tergores dan mengeluarkan banyak darah. Aku hanya membantu menghentikan darahnya dengan cara menghisap jari Dela, agar D4 rahnya tidak banyak keluar." Lupita melihat pecahan gelas dan tetesan darah di lantai. "Tetap saja yang Mas lakukan salah. Di belakangku berani melakukan hal itu. Kak Luffy tidak usah cemburu, aku dan Kak Harlan sudah sejak kecil bermain bersama dan seperti ini sudah sering Kakak lakukan padaku," sungut Dela. Dasar wanita licik, dia sudah berani menunjukkan taringnya dengan berpura-pura mengantarkan kopi lalu sengaja ia jatuhkan, agar suamiku simpati dan kasihan padanya. Dela keluarlah. Perintah Harlan. "Aku akan bersihkan pecahan gelas itu, Kak. Nanti saja biar Bibi yang bersihkan." Dela berjalan ke arah pintu, saat bersitatap dengan Luffy, ia menyunggingkan senyum licik. "Seharusnya aku yang marah padamu. Kau kemana saja tanpa kabar. Dan pergi tanpa izin padaku. Mas." Luffy berjalan mendekat, "Aku mengaku salah pergi tanpa izin dulu padamu. Maafkan aku Mas, aku tadi pulang ke rumah untuk beres-beres dan sorenya aku pergi ke mall. Kau pergi dari siang sampai tengah malam, tapi untuk menghubungiku saja atau memberi pesan tidak bisa. Apa saja yang kau lakukan di luar sana Luffy?" bentak Harlan dengan sorot mata tajam. "Aku sudah jelaslah bukan? Aku. Sudah cukup." Harlan memotong ucapan Luffy. "Bila kau butuh kebebasan, akan aku berikan." Luffy membulatkan matanya, "Apa maksudmu Mas?" Harlan mendengus kesel, "Sifatmu sudah banyak berubah Luffy. Kau bukan Luffy yang aku kenal dulu. Kalau kau memang istri yang baik tetaplah di rumah dan menunggu suamimu pulang. Aku tetap Luffy yang dulu, Mas. Kalau sifatku berubah lebih tegas itu karena Dela sudah berbuat licik padaku. Kenapa kau selalu melemparkan kesalahan pada Dela? Dia datang hanya membawakan kopi untukku. Sementara itu adalah tugasmu, lalu kau pergi kemana?" Menatap lekat wajah istrinya dengan nafas kasar. "Ah, sial. Kenapa istriku semakin cantik, banyak perubahan pada wajahnya, walau dengan wajah natural pun ia sudah sangat cantik. Percuma aku membela diri, kau tetap saja bela Dela. Siapa yang tidak sakit hati di depan mataku?" Kau begitu mesra menghisap jari wanita licik itu. Hufet. Harlan meniup kuat seraya menghempas bokongnya di kursi kerja. "Apa yang kau cemburukan dari sosok Dela? Aku lelah seharian bekerja, namun, saat aku pulang tidak ada istriku di rumah. Bahkan kau pun tidak berpamitan pada Mak, yang jelas-jelas ia ada di rumah seharian. Dan apa salah Dela membawakan aku kopi? Karena kopi itu panas tak sengaja terjatuh, apa aku harus diam saja saat jarinya terkena pecahan gelas? Aku juga punya hati nurani, Fit. Dela itu sengaja Mas, dan hanya ingin mencari perhatian padamu." Harlan gelengkan kepala, "Kini aku baru tahu, kalau kau sungguh keras kepala. Sudah salah masih tak mengakui,
sudah kau pergi saja. Masih banyak pekerjaan yang harus aku urus. Tes. Tak terasa air mata Luffy membasahi pipinya, ia mengusap dengan punggung tangannya. Mas, dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan semuanya, kenapa aku pergi keluar rumah dan menemui seseorang. Sekali lagi aku minta maaf, aku mengaku salah, aku lupa untuk memberitahumu dan sebelum berangkat aku sempat mencari ibu, tapi ibu tidak ada, kupikir pasti sedang tidur. Itu bukanlah alasan Luffy. Kau bisa pergi seharian dan lupa menghubungi suamimu atau memberikan pesan. Bahkan kau pulang larut malam setelah puas pergi seharian. Asal kau tahu mas, aku pergi juga untuk kepentinganmu, aku menemuiin. Sudah cukup. Harlan memotong kembali ucapan Luffy, sekarang keluarlah dari ruanganku, please. Aku butuh ketenangan. Kau akan menyesal mas. Karena sudah memakiku. Luffy berjalan ke arah pintu dan ia keluar dari ruangan dengan perasaan perih. Ark. Harlan mengerang kesal seraya memijit keningnya yang terasa pusing. Di dalam kamar Luffy termenung, ia mengaku salah. Namun, haruskah Harlan semarah itu dan membela Della? Ia baru saja ingin menjelaskan kalau bertemu Ines dan membujuknya untuk kembali ke perusahaan. Jam menunjukkan pukul 12 malam, namun Harlan tidak juga kembali ke kamar. Karena lelah Luffy tertidur pulas. Ceklek. Harlan masuk ke dalam kamar tepat pukul 2 dini hari, ia melihat wajah cantik istrinya yang tertidur dengan tenang. Luffy, kenapa kau begitu mengecewakanku hari ini? Ada supir yang bisa mengantarkanmu pergi kemanapun, kau bertemu dengan siapa? Seorang priakah? Rasa kesal masih terasa di hatinya. Apalagi melihat istrinya tambah cantik dan pergi sendiri tanpa izin. Harlan merebahkan tebuhnya di atas kasur dan memunggungi tebuh istrinya. Jam sudah menunjukkan pukul 3.30 subuh, saat terbangun ia melihat suaminya tertidur pulas. Luffy mendekatkan wajahnya dan mengsatu kening lembut suaminya. Ia turun dari Yang dan masuk ke dalam kamar mandi. Tanpa Luffy sadari, Harlan membuka matanya dan tersenyum samar. Ia merasakan ketulusan ciuman istrinya. Pintu kamar mandi terbuka, Luffy mengganti jubah handuknya dengan dress selutut dan ia menjalankan ibadah subuh. Melihat suaminya belum terbangun, ia turun ke bawah untuk membuatkan kopi. Seperti biasa para pelayan membuat sarapan pagi untuk penghuni mansion. Non, mau saya buatkan apa untuk sarapan? Tanya Bisumi, Art yang biasa bagian memasak. Nasi goreng seafood juga boleh, sudah seminggu tidak makan nasi goreng. Baik non, Bibi buat sekarang. Terima kasih ya Bi. Setelah menyeduh kopi untuk suaminya, Luffy berjalan ke arah tangga. Ceklek. Pandangannya tertuju pada sosok suaminya yang selesai mandi dan berdiri di depan cermin, ia sudah rapi dengan tuxedo yang melekat di tubuh kekarnya. Luffy menaruh kopi di atas meja dan berjalan mendekat. Tidak akan kubiarkan pelakor seperti Della menguasai suamiku, ia sudah menang satu langkah, aku tidak boleh lengah. Ujarnya dalam hati, di sela langkahnya mendekati suaminya. Mas. Luffy memeluk tebu Harlan dari belakang. Maafkan aku, jangan marah lagi ya. Luffy merayu dengan melembutkan suaranya. Harlan bergeming, lalu memutar tebuhnya dan menghadap istrinya. Mata mereka saling bersitatap. Mata coklat Harlan seakan menusuk hati Luffy, ia tertunduk. Harlan mengangkat dagu istrinya, jangan pernah kecewakan aku lagi. Aku memaafkanmu, tapi tidak ada lain kali. Harlan mengsatu satu bir istrinya tanpa jeda. Dengan siapa kau pergi kemarin? Tanya Harlan menelisik penuh curiga. Luffy tersenyum, bertemu Ines. Apa? Kau sudah menemukan Ines? Luffy mengangguk. Di mana Ines sayang? Beritahu aku, dia harus menyelesaikan desainnya. 2 hari lagi perusahaanku akan mengadakan meeting para investor. Tidak mau. Mas sudah marah-marah denganku semalam. Menarik P1 gang istrinya agar lebih dekat, sayang, itu salahmu. Kenapa semalam tak jujur kalau bertemu dengan Ines, jadi aku tidak terus curiga.
Itulah kalau Mas selalu dekat dengan Della. Kenapa kau masih bahas Della lagi sih? Sudah ya, jangan bahas Della, cukup kita berdua saja. Merapikan anak rambut ke belakang telinga Luffy. Lufita mendesak kasar, semalam aku ingin memberitahu, kalau aku berjalan dengan Ines, tapi Mas malah marah-marah dan tidak mau mendengar penjelasanku. Ucap Luffy kesal. Iya, maafkan Mas ya. Menarik Luffy dalam pelukannya. Iya, tapi tidak ada lain kali ya Mas. Kok ngebalikin ucapan Mas sih? Harlan terkekeh. Kamu tambah cantik sekarang, Mas tambah cinta. Harlan menciumi istrinya bertubi-tubi. Ish, gombal.